Yo, halo guys. Malam ini gue mau sedikit update tentang kolam Silbino, kolam outdoor itu, tentang gimana kinerja dari Red Fei yang kemarin gue masukin. Jadi udah mulai kelihatan sekitar seminggu yang lalu gue masukin, terus sekarang kita mau cek gimana kinerjanya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita menuju kolam untuk melihat bagaimana kinerja Red Fei. Nah, ini kalau dilihat dari bagian atas ini lumayan lah ya, enggak, bagian dasar tidak terlalu hijau sekali ya teman-teman ya. Kalau kemarin kan parah banget tumpukan lumut hijaunya. Nah, ini udah lumayan. Terus di beberapa bagian masih ada sedikit lumut-lumutnya, tapi it's okay, nanti juga lama-lama dia bakalan bersih. Oke, sekarang kita lihat view dari depan. Penampakan dari depan ya guys ya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian kaca sini nih, ini sudah mulai tumbuh lumut nih ya, padahal baru beberapa hari yang lalu tuh, sekitar 3 hari tuh gue lap kacanya. Jadi memang untuk pembersihan lumut di kaca tuh harus rutin ya guys ya. Nah, ini si Red Fei-nya dia masih bersih-bersih di pojok tuh, masih di pojokan bersih-bersihnya. Kadang dia ke bagian bawah juga. Nah, ini yang gue bilang, ikan ini sangat efektif ya guys ya. Kalian bisa lihat dia lagi bersih-bersih. Nah, tuh lagi di pojok sana. Cuman memang agak gelap ya, karena hanya menggunakan lampu dari depan. Nah, kalau dilihat di bagian dinding-dindingnya juga sudah tidak begitu banyak lumut yang menjamur. Nah, jadi waktu itu tuh lumutnya banyak banget sampai benar-benar membentuk rambut di bagian dinding sampai ke bagian dasar. Tapi ini udah lumayan, nggak terlalu parah banget kayak sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang yang jadi PR tinggal bersihin kaca-kaca ini nih dari lumut-lumut tuh secara rutin. Terus untuk bagian dasar juga ada si tukang bersih-bersih, si Gibicep. Nah, Gibicep-nya itu sudah mulai efektif juga membersihkan bagian-bagian dasar. Jadi ada satu Gibicep kecil atau pleko warna hitam, nih nggak kelihatan guys karena gelap nih bagian dasarnya nih. Nah, ini berkat kinerja dari si Red Fei, terus si Gibicep juga. Nah, padahal guys, si Red Fei-nya itu cuma 1 ekor ya, hanya 1 ekor. Gua nggak taruh banyak karena takutnya nanti ketika lumut di sini sudah habis, dia iseng ke ikan lainnya atau ke arowana. Biasanya dia suka kenyot-kenyot badan ikan lain. Nah, maka dari itu gue taruh 1 si Red Fei supaya ketika makanannya habis tidak iseng ke ikan yang lain guys. Jadi kayak gitu. Nah, untuk pemberian pakannya ya seperti biasa, gue kasih hanya cabai aja. Itu pun dalam jumlah yang sedikit ya, karena untuk Red Fei gue nggak push untuk size-nya, mengikuti aja. Dia makan di sini pun terpenuhi ya, mulai dari sisa-sisa makanan si silver albino, terus sisa dari lumut, sama dari cacing beku. Nah, ini si plekonya juga size-nya masih kecil cuy, paling size 6 sentian atau 7 senti. Ini kecil banget plekonya, tapi memang rajin bersih-bersih banget ya di bagian dasar ya.
dia ke kanan ke kiri kemana ke atas ke bagian-bagian sudut yang tersulit tuh si Playco ini yang bekerja guys. Nah kalau diperhatikan untuk bagian dasarnya memang sudah lumayan ketimbang awal-awal kemarin sebelum ada si Gibicep sama si Red Fei-Feng ya guys ya. Untuk Red Fei-Feng sendiri guys, karena memang dia ikan yang rajin, jenis ikan yang rajin bersih-bersih, jadi dia muter ke seluruh bagian yang ada di kolam ini, kemana-mana aja dia tuh muter-muter ya, makanin lumut, makanin sisa-sisa makanan si Siludino. Jadi ya kita tidak terlalu berhati-hati ya dalam pemberian pakannya. Jadi dia apa aja ya udahlah kasih aja, karena dulu gua juga pelihara kayak gitu, nggak harus makan makanan tertentu. Nah untuk kinerja dari si Red Fei-Feng-nya sendiri untuk awal-awal pertama dimasukin ke kolam tuh tidak begitu kelihatan, tapi semakin kesini tuh kayak setelah 1 minggu dia ada di kolam ini, belum sampai 1 minggu sih sebenarnya guys, lebih ke 3 hari 4 harian itu udah oke banget, udah terlihat dengan sangat amat jelas kalau memang dia itu salah satu jenis ikan yang suka bersih-bersih. Nah, untuk harga Red Fei-Feng sendiri ini cukup dibanderol dengan cukup lumayan ya untuk ikan kelas bersih-bersih ya, pokoknya dia babu dari ikan-ikan lain tuh ya, dia nih udah paling terbaik karena dia mampu bekerja, mampu membersihkan sisa-sisa makanan, terus lumut itu 24 jam nonstop, jadi mulutnya tuh bergerak terus ngenyot kanan kiri. Nah makanya teman-teman harus hati-hati ketika memelihara ini kan. Jangan digabung dengan ikan yang lebih kecil dari dia, karena pasti dia iseng, suka ngejar-ngejar dan sebagainya. Salah satu ikan yang gue bilang mentalnya cukup bagus banget ya, digabung dengan predator apapun dia tetap oke. Dulu pengalaman gue itu ketika pelihara Red Fei-Feng itu, dia suka iseng ke ikan belida, padahal belidanya tuh lebih gede waktu itu, terus suka iseng juga ke jenis ikan dats waktu itu yang gue punya, gue satuin di kolam ini ya, jadi rusuh jadinya guys, karena dia tuh suka ngenyot gitu. Karena waktu itu gue pelihara itu ada Red Fei-Feng, ada Yellow Fei-Feng. Nah Yellow Fei-Feng nya tuh sampai dikejar-kejar terus. Nah, itu yang pertama karena si Red Fei-Feng nya sudah terlalu besar dibandingkan si Yellow Fei-Feng. Terus ya dia iseng kejar-kejar, kenyot. Mungkin waktu itu juga gue nggak perhatiin karena jumlah mereka banyak, jadi lumut yang di sini tuh kurang buat dia isep-isep atau makan-makan. Selain itu juga waktu itu memang tidak gue kasih pelet ya untuk dia makan, jadi benar-benar full hanya makan lumut dan sisa-sisa pakan dari predator-predator yang lain. Nah kalau gue perhatiin yang sekarang pun kecilnya ya rajin, nanti tambah gede ya pasti tambah rajin juga, terus tambah iseng juga. Nah makanya agak gue jaga sekarang untuk memasukkan dia jenis American Flagtail, nggak terlalu banyak, kecuali memang pemberian pakannya rutin ya, maksudnya sehari itu berapa kali dia makan pelet biar nggak iseng ke ikan-ikan yang lain gitu guys. Nah, terus untuk Gibicep-nya ya rajin, sangat-sangat amat rajin juga, suka bersih-bersih. Mungkin nanti kalau udah size besar katanya nggak tahu bener atau enggak, karena gue nggak pernah pelihara Playco jenis apapun. Katanya kalau sudah besar tuh males kayak gitu, jarang untuk bersih-bersihnya. Bener atau enggaknya nggak tahu, nanti kita lihat ke depannya. Kalau memang iya ya berarti kita angkat, kita pindahin dia ke tank lain atau ke kolam terpal ya guys ya. Nah untuk si
silver albinonya nih udah kelihatan besar-besar ya. Ya karena pemberian pakan yang rutin, terus menjaga kualitas air, biarpun kolam outdoor, biarpun kolam ini kena hujan, kena panas, tetap harus dijaga untuk kualitas airnya. Maka dari itu yang selalu gue bilang, gue selalu menjaga kualitas air dengan cara mendripping dia itu dengan air sumur yang langsung masuk ke kolam ini tuh ya seminggu hanya 2 kali ya untuk drippingan. Lalu setiap hari Sabtu itu gua water change atau gua ganti airnya, itu juga nggak banyak, sambil gua bersihin kaca-kaca di bagian lumut-lumut di bagian kaca itu guys. Nah itu ini sudah mulai kelihatan dia ini besar-besar, sudah lumayan besar, mungkin size nya sudah di 15 sentian 16 sentian. Terus untuk teman-teman yang pusing dengan masalah lumut, alga, itu teman-teman bisa coba ya, itu. Kalau menurut gue yang terbaik adalah red fei-feng. Nih dia lagi makan-makan tuh di bawah, itu bagus banget, rekomen banget, apalagi untuk akuarium, kinerjanya tuh top tier banget. Terus selain red fei-feng ada juga American flagtail, jenis yellow fei-feng. Nah itu yang lebih murah, harganya terjangkau, sama kinerjanya juga sama. Sayangnya gue nggak punya di sini, udah nggak ada. Itu juga bagus banget kinerjanya, suka bersih-bersih di area tank kalian atau akuarium kalian. Nah itu jadi kalau menurut gua secara pribadi, red fei-feng, yellow fei-feng itu salah satu tukang bersih-bersih atau pembersih kolam atau tank yang paling handal. Yaitu kalau misalnya teman-teman mau lebih bagus lagi ya peliharanya lebih dari 1 ekor, bisa 3, bisa 5, bisa 10 mungkin kalau tank kalian besar. Karena untuk si red fei-feng sendiri itu size nya bisa sampai 50 cm, itu gede banget, sangat amat besar ya untuk jenis pemakan lumut. Tapi untuk yellow fei-feng gua nggak tahu ada di size berapa dia maksimalnya. Lalu yang bisa lebih besar lagi kalau teman-teman pelihara Chinese Haikfin, itu bisa 1 meter atau 90 sentian. Itu banyak teman-teman yang jual size besar kayak gitu, tapi nggak seramai yang kecil-kecil ya. Yang besar itu memang eksklusif, mungkin hanya beberapa orang lah yang punya atau yang jual. Untuk jenis Chinese Haikfin juga sama, pemakan lumut juga, dia handal, keren. Tapi ya itu tadi teman-teman, agak kalau gua pelihara Chinese Haikfin tuh beberapa ekor tuh mati, mungkin karena suhu kali ya. Dia kan biasa di suhu dingin, air dingin gitu, bukan air dingin tapi lebih di suhu dengan air dengan suhu yang dingin gitu guys. Nah itu jadi yang gua update sekarang sudah kelihatan lumayan lah ya, untuk lumut-lumut yang ada di dinding sudah bisa teratasi. Gue biarkan aja, nggak gue bersihin, jadi biar si red fei-feng-nya sendiri sama si dibisep aja yang bersihin. Gue hanya kebagian jatah untuk bersihin si kaca-kaca ini aja nih. Hari ini belum gue bersihin, mungkin besok baru gue bersihin kaca-kacanya dari lumut-lumut yang menempel. Atau mungkin nanti bisa si dibisep, siapa tahu dia mau bersih-bersih juga di bagian area kaca gitu guys. Oke, jadi itu update-nya tentang si tukang bersih-bersih paling jos American flagtail, red fei-feng. Nah, jadi itu sedikit update tentang American flagtail, red fei-feng, kinerjanya tuh kayak gimana teman-teman. Jadi untuk kinerjanya itu 100% ciamik cuy. Jadi kalian harus punya ikan bersih-bersih ini untuk tank atau akuarium kalian. Oke, sekian video dari gua. Sekarang gua mau lanjut ngopi lagi.
di depan kolam. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Bye bye.